Mas Mario, ke pokok pembahasan. Nah, ini kan menarik nih. 2 hari lagi apa 3 hari lagi gitu ya? Iya. Tanggal 14 Februari. Kita pengen pengen minta tanggapan Mas Mario nih tentang hari Valentine Day. Ya. Banyak yang bilang bahwa Valentine Day itu adalah hari romantisan gitu ya, hari cinta kayak gitu. Nah, mungkin kalau kita mandangnya dulu gitu ya, karena kita kan dulu kan mualaf ya, dulu kan agamanya Kristen gitu. Nah, Mas Mario, boleh nggak cerita dari sebelum masuk Islam melihat Valentine Day ini kayak gimana waktu itu? Saya dulu jujur, di Kristen dulu, Katolik dulu, luar biasa dosa-dosa saya. Saya dulu pemabok, peminuman keras, makan babi. Dulu saya ikut misa dan lain sebagainya, ikut Valentine juga sampai SMA. Tidak nyaman, ada tanda-tanda hidayah dari agama Islam itu sendiri sejak saya SMA. Dan saya pikir kasih sayang lah dan lain sebagainya lah. Ternyata itu semua palsu. Ternyata setelah saya lihat sejarahnya sendiri, Valentine itu sejarahnya itu pemerkosaan, perzinahan, perbudakan bahkan. Sejarahnya itu pemerkosaan, perzinahan, perbudakan bahkan. Sampai akhirnya diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Katanya hari kasih sayang tapi bohong itu semua. Bohong itu semua. Teman-teman, menjadi seorang murtadin maupun mu'alaf sebaiknya banyak belajar, dan paling penting adalah belajar pada sumber yang tepat. Kisah seperti Mario ini sebenarnya sangat mengkhawatirkan karena dia dengan berani dan lantang mengatakan ajaran tentang Valentine Day adalah kebohongan. Perlu diketahui bahwa gereja Katolik tidak pernah mengajarkan hal itu. Mari sejenak kita melihat kisah tentang Santo Valentinus yang dihubungkan dengan Valentine Day. Dilansir dari Katolisitas, Santo Valentinus abad ketiga yang dikisahkan di sini adalah ia yang menjadi martir karena sebagai imam ia banyak menikahkan pasangan muda-mudi, dan dengan demikian ia melanggar perintah Kaisar Claudius di Roma yang pada waktu itu melarang kaum pemuda untuk menikah karena ia berpendapat mereka yang menikah akan terikat pada keluarga dan tidak dapat menjadi serdadu kerajaan yang baik. Santo Valentinus tidak mengindahkan larangan tersebut dan meluluskan permohonan para muda-mudi yang ingin menikah, dan karenanya ia ditangkap dan akhirnya dibunuh. Mengenai makna hari itu yang sekarang jadi dimaknai menyimpang sampai mengakibatkan hubungan intim muda-mudi di luar pernikahan, tentu menjadi keprihatinan kita semua, sebab bukan demikian maksudnya. Maka sebaiknya untuk merayakan Valentine's Day, jika ingin merayakannya, yang terbaik adalah para orang tua berdoalah bersama-sama dengan anak remaja mereka itu sebelum mengizinkan mereka pergi. Jika perlu, berdoalah bersama dengan sang calon, mohonkan rahmat iman, kemurnian dan kasih yang tulus. Mas Mario masih Katolik ya? Itu tipe yang rajin ke gereja atau bagaimana sih? Ya malas-malasan orang Kristen yang taat atau bagaimana sih maksudnya? Katolik yang taat gimana? Iya. Malas-malasan. Orang Katolik itu agama yang paling gampangan kok. Salam sahabat Nusantara. Teman-teman, syarat masuk Katolik bisa dibilang tidak terlalu mudah karena ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Tak dapat dipungkiri bahwa setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang agama. Di dalam agama Katolik, siapa saja bisa bergabung menjadi bagian dalam persekutuan gereja Katolik, tetapi tentu saja wajib memenuhi syarat masuk Katolik yang ditetapkan. Syarat-syarat tersebut dibuat agar orang tidak memandang urusan pindah agama sebagai hal yang gampang saja. Pada umumnya, seseorang yang ingin masuk ke agama Katolik membutuhkan waktu hingga 6 bulan sampai 1 tahun lamanya. Alasan mengapa dibutuhkan waktu yang lama agar bisa pindah ke agama Katolik karena banyak hal yang harus dipelajari dan dipersiapkan saat masuk ke agama Katolik. Jika telah melewati masa pendidikan dan memenuhi syarat, maka akan diterima secara resmi di gereja Katolik. Tahapan dalam syarat masuk Katolik. Secara umum, seseorang yang ingin masuk Katolik harus belajar tentang iman Katolik terlebih dahulu. Tujuannya agar iman yang dimiliki semakin kuat serta memahami segala aturan dan larangan yang diterapkan dalam gereja Katolik. Jika Anda ingin pindah ke agama Katolik, berikut 4 tahapan yang wajib Anda lalui. Tahap simpatisan. Tahap pertama yang harus Anda lalui disebut dengan tahap simpatisan. Pada tahap ini akan dilihat seberapa besar niat Anda bergabung ke dalam persekutuan gereja Katolik. Niat tersebut harus berasal dari dalam hati, tanpa adanya paksaan dari luar atau kepentingan lainnya. Biasanya niat atau keinginan tersebut muncul berkat suatu kejadian atau hal menarik lain yang ditemukan dalam gereja Katolik. Tahap katekumen. Pada tahap ini proses pembelajaran dimulai. Selama 6 bulan atau 1 tahun Anda diwajibkan belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama
agama Katolik. Dan waktu belajar dilakukan setiap minggu. Nantinya pendamping akan menilai ketekunan, niat, serta hasil ujian agar bisa diputuskan apakah layak masuk Katolik atau tidak. Tahap baptisan baru. Syarat masuk Katolik selanjutnya adalah tahap baptisan baru. Jika Anda sudah dianggap memahami katekese dalam Katolik, maka dan dianggap layak menjadi bagian dari persekutuan Katolik. Jika Anda belum pernah dibaptis, maka akan dilakukan pembaptisan. Tapi jika sebelumnya sudah pernah dibaptis, akan dilakukan pembaharuan janji baptis. Tahap mistagogi. Pada tahap ini sering juga disebut sebagai masa pemantapan iman. Di sini Anda nantinya akan dibimbing agar lebih mampu memaknai setiap sakramen dalam gereja Katolik, serta menghayati dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika telah berhasil melewati keempat tahap tersebut, maka Anda secara resmi menjadi bagian dari persekutuan gereja Katolik. Oke deh teman-teman, semoga kita semakin beriman, berilmu, dan bermutu. Kan Mas Mario kan tahu ya, di Kristen ibadahnya pun cuma 1 minggu sekali gitu. Bukan kan? 1 minggu sekali lagi, saya Katolik cuma setahun 4 kali. Saya Katolik cuma setahun 4 kali. Setahun 4 kali? 4 kali, beneran. Nggak bohong saya. Terus tambahan satu hal lagi. Yesus Kristus suruhnya kemana? Haji dan umroh ke Palestina pada waktu itu. Yesus Kristus suruhnya kemana? Haji dan umroh ke Palestina pada waktu itu. Karena Yesus agamanya tauhid dan dia pasti Islam. Karena Yesus agamanya tauhid dan dia pasti Islam. Salam sahabat Nusantara. Menanggapi video seorang mu'alaf yang bernama Mario, apakah gereja Katolik berdoa hanya 4 kali dalam setahun? Mari kita cek fakta dan datanya. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan tentang waktu doa sebagai berikut. Dalam Katekismus Gereja Katolik 2742, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika bab 5 ayat 17. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah teman-teman, terungkap ternyata doa 5 waktu juga ada dalam tradisi spiritualitas mistik Katolik. Nah teman-teman, memang dalam gereja Katolik ada orang-orang yang menyukai memilih jam-jam tertentu untuk berdoa. Misalnya jam 3 siang mengacu kepada jam wafatnya Yesus Kristus sebagaimana dianjurkan pada devosi kerahiman ilahi. Ada yang memilih untuk melakukan doa jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore, diawali dengan doa malaikat Tuhan atau Angelus untuk merenungkan peristiwa penjelmaan Kristus, Sang Sabda menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Perlu diketahui, sampai hari ini doa 5 waktu, bahkan 7 kali sehari, masih dihayati dalam spiritualitas mistik gereja Katolik. Hanya umat dibebaskan dari kewajiban menjalankan doa itu, ibarat mendapat diskon, bahkan diskonnya mencapai 100%. Umat Katolik tidak wajib menjalankannya alias dibebaskan dari kewajiban itu. Akan tetapi doa atau ibadat 5 waktu wajib dijalankan oleh para imam, biarawan, biarawati. Ada ibadat bacaan, ibadat pagi atau laudes, ibadat siang, ibadat sore atau vesper, dan kompleta atau kompletorium, ibadat penutup. Waktunya kurang lebih sama dengan saat-saat umat Islam menjalankan kewajiban ibadat 5 waktu sesuai dengan tradisi spiritualitas mistik Katolik. Itulah yang disebut dengan ibadat harian atau sering disebut ibadat brevir atau breviarum Romanum. Waktunya sama dari subuh hingga malam. Masuk Islam. Ya, setelah masuk Karena Islam. saya cinta sama Yesus. Yesus itu pas saya baca di Alkitab dia bukan Tuhan. Yesus itu pas saya baca di Alkitab dia bukan Tuhan. Apakah ada solusi buat manusia jenis ini? Dia nabi dan rasul. Dia nabi dan rasul, Bu, bukan Tuhan. Iya. Terus habis itu saya kecintaan sama Yesus Kristus. Yesus suruh saya beriman kepada Rasulullah. Yesus suruh saya beriman kepada Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Bahkan semua Rasul itu agamanya itu Islam. Semua Nabi dan Rasul menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Yesus Kristus itu agamanya yang pasti Islam. Dan Yesus Kristus itu agamanya yang pasti Islam. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi.
dengan jiwa semua kan